Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait materi acquisition and disposition of property, plant and equipment. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Nisa Kalisa dengan MPM akhir 207. Baik, saya Marsha Rufada dengan akhiran NPM 194. Saya Tiara Nurkaila Putri dengan NPM akhir 195. Saya Kartika Dewi Siristari dengan NPM akhir 304. Baik, kita masuk ke pengertian PPE. Property, plant, and equipment adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat jangka panjang lebih dari satu periode akuntansi. PPE itu tidak dibeli untuk dijual kembali, tetapi digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh PPE ini meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Nah, prinsip prinsip pencatatan PPE itu PPE dicatat sebesar cost, dan cost ini meliputi harga beli aset, pajak pembelian atau non-refundable, biaya pengiriman atau freight, biaya instalasi dan pemasangan, biaya uji coba sebelum digunakan, serta biaya lain agar aset itu siap digunakan. Intinya, semua biaya sampai aset siap dipakai termasuk dalam cost. Lalu, acquisition of land itu tanah dicatat sebesar seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya agar siap digunakan. Berbeda dengan aset lain, tanah tidak mengalami depresiasi karena umumnya tidak mengalami penurunan manfaat secara fisik. Biaya yang termasuk kos tanah itu sendiri termasuk harga pembelian tanah, komisi agen real estate, biaya legal atau notaris, pajak tanah tertunggak yang dibayar pembeli, ataupun biaya pembongkaran bangunan lama jika diperlukan. Lalu ada acquisition of building and equipment. Jadi bangunan dan peralatan itu dicatat berdasarkan biaya perolehan yang mencakup seluruh biaya hingga siap digunakan. Yang pertama ada building cost, mencakup biaya konstruksi, lalu ada biaya arsitek dan izin bangunan, dan biaya instalasi fasilitas permanen. Yang kedua ada equipment cost, mencakup harga faktur, biaya pengiriman, biaya pemasangan, dan biaya testing sebelum digunakan. Lanjut di capital expenditure versus revenue expenditure. Setelah aset itu dimiliki, perusahaan sering mengeluarkan biaya tambahan. Biaya ini dibagi menjadi dua, ada capital expenditure dan revenue. Kapital itu menambah nilai aset, memperpanjang umur manfaat, dan meningkatkan kapasitas atau efisiensi. Kapital ini dicatat sebagai aset. Lalu ada revenue, yaitu pemeliharaan rutin dan perbaikan biasa, dicatat sebagai beban atau expense. Kemudian di sini ada lump sum purchase. Lump sum purchase itu pembelian beberapa aset sekaligus dalam satu harga total. Misalnya pembelian tanah dan bangunan dalam satu paket. Dalam kondisi ini, perusahaan harus mengalokasikan total biaya berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset agar pencatatan lebih akurat. Terutama karena tanah tidak eh, didepresiasi, maaf, sedangkan bangunan didepresiasi. Lanjut.
Lalu ada disposition of PPE. Disposition adalah penghentian penggunaan aset tetap. PPE dapat dilepas melalui penjualan, penghentian pemakaian atau retirement, kemudian pertukaran aset. Langkah pencatatan disposal, yang pertama update depresiasi sampai tanggal disposal. Kedua, hapus pos aset dari pembukuan. Ketiga, hapus accumulated depreciation. Dan terakhir, catat gain atau loss-nya. Baik, kemudian di slide selanjutnya ada gain atau loss on disposal. Ketika aset dijual, perusahaan membandingkan hasil penjualan dengan nilai buku aset. Book value sama dengan cost minus accumulated depreciation. Gain atau loss dilaporkan pada laporan laba rugi dan mempengaruhi suatu profit perusahaan. Next. Dari yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa akuntansi PPE dimulai dari pencatatan perolehan aset berdasarkan cost yang mencakup semua biaya hingga siap digunakan. Setelah itu, perusahaan harus mampu membedakan capital expenditure dan revenue expenditure agar laporan keuangan tidak salah saji. Pada saat aset dilepas, perusahaan perlu menghapus nilai aset serta akumulasi depresiasi dan menentukan apakah terdapat gain or loss-nya. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.